Welcome back to BN Media Channel. Di sini Kembali lagi bersama Pak Bakti. Sobat semangat sudah menyiapkan buku, pensil, dan penghapusnya ya. Kita langsung saja ke soal berikutnya di part 2 ini. Soal nomor 5. Kita sama-sama baca ya. Suhu di dalam freezer negatif 4 derajat Celcius. Ketika listrik padam, suhu di dalam freezer naik 3 derajat Celcius setiap 4 menit. Jika listrik padam selama 20 menit, maka suhu di dalam freezer adalah... Nah, coba kita kerjakan. Kita mulai kerjakan ya. Ya. Bagaimana caranya? Adakah yang sudah bisa, sobat semangat? Boleh silahkan dicatat dulu, dioret-oret dulu di buku catatan sobat semangat untuk mengerjakan ini bagaimana. Ya, di jeda videonya tidak apa-apa, nanti Pak dikasih waktu untuk mengerjakan. Kalau sudah, langsung saja kita bersama-sama koreksi. Suhu di dalam freezer negatif 4 derajat Celcius. Kita bisa gambarkan seperti ini ya. Ya, suhu awalnya di sini. Di sini ada suhu 0 derajat. Ya, di sini ada negatif. Ketika listrik padam, suhu di dalam freezer naik 3 derajat Celcius setiap 4 menit. Ya. Setiap 4 menit berarti naik 3 derajat Celcius. Sedangkan di sini padamnya 20 menit. Sehingga kita langsung saja seperti ini ya. 20 menit dibagi 4. Ya. 20 menit dibagi 4. 4 menit ya. 20 dibagi 4 menit. Berapa hasilnya? 5. Nah, 5 ini karena setiap 4 menit itu naiknya 3 derajat Celcius, maka di sini kita sudah mendapatkan 5, maka 5 dikali 3. Ya, 5 kali 3 berapa sobat semangat? 15. Betul sekali. Berarti kenaikannya adalah 15 derajat Celcius. Dari yang awalnya negatif 4 derajat, kemudian dinaikkan 15 derajat Celcius menjadi berapa? Kalau di sini sampai negatif 4 sampai 0 kan sudah 4. Jadi 4 ditambah berapa yang hasilnya 15? 4 ditambah 11. Jadi 11 derajat Celcius. Jawabannya yang A. Seperti itu ya sobat semangat. Lanjutnya, nomor 6. Kelipatan persekutuan terbesar atau KPK dari 28, 36, dan 56 dalam bentuk faktorisasi adalah... Nah, untuk cara mudahnya kita buat pohon faktor saja ya sobat semangat. 28. Kemudian ada 36. Ada 56. Oh, faktor saja 28 kita bagi 2. Berapa 28 bagi 2? 14. 14 dibagi 2 7. 7 bisa dibagi lagi atau tidak? Tidak ya, sudah seperti ini saja. Berarti 2 pangkat 2 kali 7. Kita tuliskan di sini. 2 pangkat 2 kali 7. 36. Kita bagi 2. Berapa? 36 bagi 2? 18 bagi 2 ada 9. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Berarti 2 nya ada 2, 3 nya ada 2. Berarti 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Yang terakhir bilangan 56 dibagi 2 berapa sobat semangat? Ada 20. Berapa sobat semangat? 28. 28 dibagi 2 berapa sobat semangat? 14. 14 dibagi 2 hasilnya 7. Nah,
Udah seperti ini. Berarti 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3 dikali 7. Karena yang dicari KPK, maka semuanya diikutkan ya. Tidak hanya yang bilangan sama saja ya, semuanya diikutkan. Kita cari yang pangkatnya paling besar. 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Yang paling besar mana? 2 pangkat 3 ya. Nanti kita masukkan di sini. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 kita masukkan. 3 pangkat 2 dikali, ini ada 7 kita masukkan 7. Jadi hasilnya 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 7. Berarti yang jawabannya yang C. Seperti ya sobat semangat, setiap soal tidak lebih dari 1 menit ya kalau sobat semangat mengerjakannya serius dan cepat ya. Untuk perkalian dasarnya sobat semangat harus bisa di luar kepala ya, biar cepat mengerjakan setiap soalnya. Oke sobat semangat, lanjut ya, lanjut ke nomor 7. Oke, nomor 7. Siswa kelas 6 terdiri atas 64 siswa perempuan dan 48 siswa laki-laki. Siswa dari kelas tersebut akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Jumlah siswa perempuan tiap kelompok sama banyak, begitu juga siswa laki-laki. Paling banyak kelompok yang dapat dibentuk adalah, paling banyak kelompok yang dapat dibentuk kita gunakan FPB, faktor persekutuan terbesar. Ya, sama kayak tadi ya, pakai power faktor 64 dan 48. Kita bagi-bagi lagi ya, 64 dibagi 2 ada 32. Kemudian 32 dibagi 2 16. Ya, 16 dibagi 2 8. 8 dibagi 2 4. 4 dibagi 2 2. Nah, selesai. 2-nya ada berapa? 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2 pangkat 6. Sekarang yang 48. 48 bagi 2 24. 24 dibagi 2 12. 12 dibagi 2 6. Betul sekali. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, ini 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 2-nya ada 4 dikali 3. Berarti 2 pangkat 4 dikali 3. Nah, khusus untuk FPB harus bilangannya sama ya. Kalau yang 3, yang 48 punya 3, tapi 64 tidak punya 3, berarti tidak dipakai 3. Hanya yang 2 pangkat 6 sama 2 pangkat 4 kita cari yang pangkatnya terkecil. Tadi kalau KPK pangkatnya yang terbesar, sekarang FPB pangkatnya yang terkecil. Berarti 2 pangkat 6 sama 2 pangkat 4 pangkat terkecilnya 2 pangkat 4. Betul, berarti yang kita pakai ini 2 pangkat 4 saja. 2 pangkat 4 berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. Nah, hasilnya adalah 16. Berarti 16 kelompok. Jawabannya yang B. Nah, seperti itu ya sobat semangat ya cara mengerjakannya. Aku hapus dulu untuk melanjutkan soal nomor 8. Jika terlalu cepat, sobat semangat bisa ke pengaturan YouTube untuk diatur kecepatannya ya. Bisa diperlambat ya. Atau kalau terlalu lama bisa dipercepat. Bisa diatur di pengaturan YouTube. Lanjut soal nomor 8. Nah, urutan pecahan 2, 1/5, 2,25, 4/5, dan 75% dari yang terkecil. Nah, kita jadikan dulu semuanya, jadikan sama semua, dijadikan desimal saja ya, dijadikan desimal.
Berarti untuk yang 2,25 ditetapkan saja, dibiarkan. Kita cari 21/5, 4/5, dan 75%. Kita jadikan jadikan desimal. Ya, kita jadikan desimal ya, coba satu-satu yuk. Dimulai dari 21/5. Kita tuliskan 21/5. Kita pecah dahulu ya menjadi pecahan biasa. Ini bentuk pecahan campuran, kita pecah. 2 kali 5 tambah 1. 2 kali 5 10. 10 tambah 1 11. Berarti ada 11/5. Ini kita sudah dapatkan. Kemudian ada 45 dan 75%. Kita satu-satu saja ya. 11/5. Kita pakai porogapit saja. 11 dibagi 5. 11 dibagi 5, 2 ya. 2 sisa 1 ya. 2 kali 5 10. 10 kita kurangi. 11 kurangi 10 ya. 1 kurangi 0 1. 1 kurangi 1 0. 1 ya, tinggal 1, kita tambahkan 0. Jangan lupa ditambahkan koma di atasnya. 10 bagi 5 2. 2 kali 5 10. Dan 10 kali 10 0 habis. Berarti 11/5 sama saja 2,2. Tambahkan 0 tidak apa-apa ya, kita samakan dengan yang 2,25. Di belakang koma ada 2 angka. Oke, kita hapus dulu porogapitnya. Kita lanjut ke 4/5 nya ya. 4/5. 2,25 nya kita tuliskan di sini saja. 2,25. 4/5 kita cari pakai porogapit. 4 dibagi 5. 4 dibagi 5 tidak bisa ya, kita tambahkan 0. Jangan lupa ditambahkan 0 koma. 40 bagi 5 8. 8 kali 5 40. Kurangkan 40 dikurangi 40, sehingga 4/5 sama saja dengan 0,8. Selanjutnya 75%. 75% 75 per 100 ya. 75% kan 75 per 100 berarti 75 berarti 100 ya. 75 bagi 100 tidak bisa ya, kita tambahkan 0 di sini. Jangan lupa tambahkan 0, 750 bagi 100 7 ya. 7 kali 100 700. Kurangkan 0 5 ya, kurangi 0 50 dibagi 100 tidak bisa, kita tambahkan 0 lagi ya. Tidak usah ditambahkan koma karena sudah komanya di depan sini ya. 500 bagi 100 5. 5 kali 100 500 dikurangi 500 per 500 0, sehingga 75% sama dengan 0,75. Nah, sekarang kita urutkan. Oh ya, untuk yang 4/5 ini kita tambahkan 0 saja ya, karena di belakang koma sesuai dengan ini 2,25, di belakang koma ada 2 angka. Kita urutkan, coba dari yang terkecil yang mana? Dari yang terkecil, dari yang ini berarti ya, 0,75 berarti punyanya 75%. Ya, berarti kita urutkan 75%. Kemudian yang kedua, ini ya 0,80 punyanya 4/5 berarti koma 4/5 koma. Selanjutnya ini ya 11/5 atau 21/5 21/5, dan yang paling besar adalah 2,25 ya. Urutannya seperti ini ya, sobat semangat ya. Mana yang paling tepat antara A, B, C, D? Yang paling tepat adalah yang A. Oke, selesai nomor 8 seperti ini ya, sobat semangat. Kita lanjutkan nomor 9 ya. Nomor 9,
Ibu membeli 1/2 liter susu coklat. Susu tersebut akan ibu tuangkan ke dalam beberapa gelas sampai habis. Jika setiap gelas diisi 1/2 liter susu, banyak gelas yang diperlukan ibu adalah, nah untuk soal cerita seperti ini bagaimana cara mengerjakannya? Nah, kita bersama-sama ya. 1/2 ini susu yang dimiliki oleh ibu 1/2 liter, kemudian susu tersebut dituangkan ke dalam gelas sampai habis, dan setiap gelasnya memiliki setengah liter susu isinya ya, sehingga 1/2 dibagi 1/2 ya. Nanti kita tahu berapa gelas hasilnya ya. 1/2 kita uraikan menjadi pecahan biasa. Caranya 2 kali 2 tambah 1. 2 kali 2 4. 4 tambah 1 5. Sehingga 5/2 dibagi 1/2. Karena ini pembagian, pecahan yang belakang sini ya, kita balik. 5/2 dikali 2/1. Hasilnya berapa? 5 kali 2 10. 10 per 2 kali 1 2. Sehingga 10 bagi 2 sama dengan 5. Sehingga hasilnya 5 gelas. Jawabannya yang C. Nah, coba kita ke soal nomor 10 terakhir ya, pembahasan di part 2 ini. Taman bunga di depan pusat perbelanjaan berbentuk persegi dengan luas 256 meter persegi. Panjang sisi taman bunga tersebut adalah, ya, kita gambarkan taman bunganya berbentuk persegi. Ya, ibaratkan ini lurus ya, berbentuk persegi dengan luasnya 256 meter persegi. Ayo kita ingat-ingat lagi rumus mencari luas persegi ya. Berarti sisi kali sisi ya, L sama dengan sisi kali sisi atau S kuadrat. Oke, X kuadrat. Berarti sama saja L sama dengan S. Nah, untuk mencari panjang sisinya, jadi seperti ini ya, sama saja S kuadrat sama dengan 256. S akar pangkat 2 dari 256. Berapa akar pangkat 2 dari 256? Hasilnya adalah 16. Kita coba ya, 16 kali 16 pembuktiannya. 16 kali 16. 6 kali 6 36, kita tuliskan 6 3. 1 kali 6 6, 6 tambah 3 9. Kemudian 6 kali 1 6, 1 kali 1 tambah, turunkan 6, 9 tambah 6 15. Tuliskan 5, nyimpan 1 tambah 1 2. Nah, betul ya, sama dengan ini. Sehingga hasilnya panjang sisi taman tersebut adalah 16 meter. Jawabannya yang C. Oke sobat semangat, sekian untuk pembahasan soal matematika di part 2 ini. Jangan lupa komen di bawah ya, materi apa saja yang sobat semangat belum memahaminya, kita sama-sama bahas dan sama-sama belajar untuk memecahkan soal tersebut ya. Oke, jangan lupa juga untuk subscribe dan share video dari Pak Bukti ini agar teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaat dan pemahaman untuk mengerjakan soal-soal matematika sesuai dengan pemahaman yang sobat semangat dapatkan juga. Sekian dari Pak Bukti, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.